Apakah miskonsepsi soal neuroscience ini kalau disalahpahami oleh masyarakat luas itu malah jadi membahayakan mereka kah? Iya betul, karena jadi gini kan fungsi otak itu kita udah tahu banyak soal struktur dan fungsi otak, tapi masih banyak yang kita nggak ketahui sebenarnya karena kan keterbatasan teknologi segala macam. Jadi kalau misalkan ada salah paham soal otak, jadinya tuh satu antara oversimplifikasi fungsi otak, jadinya kayak oh kalau kamu ngelakuin ini hasilnya bakal ini. Sementara kalau riset-riset neuroscience itu jarang sekali kita bilang hubungannya itu kausal atau sebab akibat. Oke. Tapi hubungannya kebanyakan korelasi. Jadi kalau misalkan ada pengalaman buruk di masa lalu itu berkorelasi dengan depresi atau kecemasan, tapi tidak serta-merta menyebabkan hal tersebut. Jadi makanya cara penyampaian pun harus hati-hati gitu. Oke, karena correlation is not causation ya. Iya betul. Maksudnya kalau di riset itu terutama kalau yang life sciences itu kebanyakan korelasi bukan kausal. Sementara orang-orang yang aku nggak berusaha mendiskreditkan konten kreator lain ya. Maksudnya aku paham mereka pun tertarik dengan ilmu ini dan ingin mensosialisasikan lebih lanjut. Tapi jadinya karena oversimplifikasi dan juga mungkin pemahaman yang kurang dalam jadinya sangat surface level dan jadinya salah informasinya gitu. Miskonsepsi apa lagi? Itu satu. Terus? Itu satu, kayak yang paling terkenal adalah kita cuma pakai otak kita 10%. Oke. Itu juga miskonsepsi, itu nggak pernah ada basis ilmiahnya, nggak pernah ada basis empirisnya. Itu tuh dipopulerin sama budaya populer sebenarnya. Di buku, di film, pasti pernah nonton kan ada film yang kata minum obat ini jadinya bisa membuka. Mencapai potensi. Iya, there's no such thing. Karena ketika kita beraktivitas sekarang ini, seluruh kapasitas otak kita tuh sedang digunakan sebenarnya, nggak cuma 10% doang yang dipakai. Tapi apakah ada potensi yang bisa ditingkatkan? Ada. Tapi kalau kita ngomong fungsinya, udah berfungsi semua sebenarnya gitu.